Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iksan Dwi Putra dengan NPM 21132311084 dari kelompok 3. Di sini saya akan mengimplementasikan metode MORA sebagai sistem pendukung keputusan untuk menentukan calon penerima beasiswa PIP atau Program Indonesia Pintar. Untuk pertama, kita memiliki 10 data alternatif sebagai eh, data yang akan kita uji nanti. Lalu untuk perhitungannya terdapat kriteria dan bobot. Untuk kriteria C1 nilai rapor itu bobotnya 0,3 atau 30% dengan tipe benefit. C2 presensi kehadiran dengan bobot 0,25 atau 25% dengan tipe benefit. Lalu ada pekerjaan orang tua 20% tipenya benefit. Penghasilan orang tua 15% tipenya cost. Dan yang terakhir ada jumlah tanggungan. Bobotnya 10% tipenya benefit. Selanjutnya adalah matrik keputusan atau data alternatif di mana dimasukkan data calon penerima beasiswa berupa nilai rapor, presensi, C1, C2, pekerjaan orang tua C3, penghasilan orang tua C4, dan jumlah tanggungan C5. Lalu di sini ada pembaginya. Selanjutnya pada tahap normalisasi, yang mana setiap nilai alternatif dibagi dengan akar jumlah kuadrat pada kolom kriterianya. Lalu pada normalisasi berbobot, pembobotan itu setelah dinormalisasi, setiap nilai dikalikan dengan bobot kriterianya, seperti C1 dikali 0,3, dan C2 dikali 0,5, 2,5, dan seterusnya. Selanjutnya ada perhitungan nilai Y. Nilai Y ini diperoleh dari jumlah seluruh nilai kriteria benefit yang telah dikalikan bobot. Kemudian dikurangi jumlah seluruh kriteria cost yang telah dikalikan bobot. Selanjutnya hasil ranking. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh ranking calon penerima beasiswa yang paling cocok adalah Rodiana Nahas. Lalu yang kedua ada Mercy Upu. Ketiga ada Ongen Awet Pah. Untuk perhitungan Excel dan jurnalnya bisa di-download di sini atau dilihat di sini. Mungkin itulah saja apa yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian. Di sini saya akan melanjutkan uh, apa yang telah dipaparkan oleh rekan saya Iksan. Nah, rekan saya menjelaskan di dashboardnya beberapa tahapan yang telah dilaksanakan sehingga muncullah hasil yang pada akhirnya ditentukan ranking terbaik untuk penerimaan beasiswa Indonesia. Namun ada sebuah pertanyaan, bagaimana hasil itu bisa ditentukan? Karena hasil itu hanya ditampilkan begitu saja. Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka saya akan sedikit menjelaskan terkait programnya. Di mana di programnya sendiri saya dan rekan saya membuat sebuah dua variabel utama, yaitu kriteria juga alternatif yang berbentuk array yang dapat menampung nilai-nilai. Yang pertama, dalam variabel kriteria kami menampung kriterianya apa, nama kriterianya apa, bobotnya berapa, dan tipenya itu tuh benefit atau cost. Juga alternatif, di mana setiap alternatif tuh siapa dengan nilainya itu apa dari setiap kriteria yang ada. Contohnya di sini ada alternatif versi dengan kriteria satunya bernilai 91, yaitu nilai rapor, kriteria 2-nya presensi kehadirannya 90%, dan seterusnya, seperti itu. Nah, masuk ke hal yang penting gitu. Di dalam aplikasi ini, program ini, di dalamnya ada beberapa fungsi utama, yang mana setiap fungsinya untuk menentukan
nilai untuk pada akhirnya nanti ada sebuah ranking dengan metode Mora. Nah, setelah kita mendapatkan skor, maka kita perlu untuk membuat skor tadi menjadi sebuah nilai matriks agar nantinya kita bisa normalisasi. Nah, untuk karena itu, untuk menentukan matriks tersebut, maka kita ada function metrik keputusan yang akan mengkalikan nilai skor tadi dengan nilai 0,01 untuk nantinya jadi nilai matriks. Setelah didapatkan nilai matriks, maka kita akan mulai menghitung pembagi dari matriks tersebut, atau pembagi ini nantinya akan digunakan untuk menormalisasi setiap nilai yang ada di dalam matriks. Seperti itu. Nah, nantinya setiap kategori akan dijumlahkan lalu dikuadratkan di sini menggunakan function hitung pembagi ini untuk mendapatkan nilai pembagi dari setiap kriteria. Setelah setiap kriteria didapatkan pada function ini, maka selanjutnya akan melakukan atau menghitung nilai normalisasi, yang mana nilai normalisasi ini didapatkan dengan nilai matriks yang akan dibagikan oleh nilai pembagi. Nah, di sini ini kata kuncinya atau rumus utamanya. Setelah kita mendapatkan nilai normalisasi, lalu kita perlu untuk menghitung nilai normalisasi tadi dengan bobot dari setiap kriteria. Nah, di sini maka dari itu setiap nilai matriks atau nilai yang sudah tadi dinormalisasi, kita kalikan dengan bobotnya, atau kita kembali ke atas di sini bobot dari setiap kriteria yang ini. Nah, nilai tersebut dikalikan lah sehingga mendapatkan nilai hasil dari skor yang tadi. Setelah kita mendapatkan nilai normalisasi terbobot yang tadi merupakan nilai dikali bobotnya, kita akan menentukan yang mana nilai max-nya, yang mana nilai min-nya gitu. Dimana nilai max itu adalah nilai dari benefit, dan juga min itu adalah nilai dari cost. Setelah kita mendapatkan yang mana benefit, yang mana cost, maka kita menentukanlah mana nilai YI untuk alternatif yang digunakan untuk min, juga yang mana untuk max tadi. Di sini kita tentukan ada benefitnya untuk menentukan nilai max, sehingga ada mencari nilai minnya untuk dari tadi yang nilai cost itu, sehingga nanti ditemukanlah kita menentukan nilai YI-nya yang merupakan adalah benefit dikurang cost. Nah, setelah kita mendapatkan hasil Y, maka kita akan melakukan proses perankingan di sini, yaitu function ranking, untuk menentukan yang mana urutan peringkat terbaik, juga yang mana peringkat yang terbawah kita urutkan menggunakan function ranking. Nah, mungkin untuk program perhitungan dari metode Mora mungkin seperti itu saja, karena di dalam bawahnya sini ini adalah untuk dashboardnya sendiri. Nah, mungkin seperti itu saja yang dapat saya jelaskan, melengkapi apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.